Alright, ya selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate mengenai pergerakan harga daripada Bitcoin yang hari ini mengalami penurunan sebesar minus 4,8%. Lalu apa saja yang mempengaruhi hal tersebut ataupun penurunan daripada Bitcoin, dan ada beberapa hal yang memang perlu kita bahas di sini ya, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi harga Bitcoin selanjutnya, dan juga kita akan membahas mengenai Bitcoin dominance yang tentunya akan sangat berdampak terhadap harga daripada altcoin. Yap, langsung saja kita ke topik pembahasan kita, di mana kita ketahui bahwa Bitcoin mengalami penurunan sebesar minus 4,8% dan kemudian berada di market cap 908,3 miliar US dollar. Dan apa saja yang mempengaruhi? Yang pertama memang masih diselumuhi oleh pengaruh daripada varian Omicron yang memang masih sangat berpengaruh terhadap penurunan harga Bitcoin ini. Yang masih dilakukan riset apakah memang varian Omicron ini lebih berbahaya daripada varian Delta ataupun varian-varian sebelumnya. Dan memang ada asumsi sementara kalau yang saya lihat dari berita ini, bahwa varian Omicron ini tidak jauh lebih berbahaya daripada varian Delta. Namun pihak WHO tidak ingin melakukan kesimpulan secara cepat ya, mereka masih ingin melakukan research yang lebih mendalam lagi ya. Kalian juga harus mengikuti perkembangan daripada berita ini, karena berita ini sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan harga daripada Bitcoin dan juga altcoin. Dan kemudian ada berita datang dari India juga ya, di mana India to impose ban on crypto payment, deadline for declaring crypto asset, KYC rules ya. Jadi di India bahwa mereka dari pemerintahan India untuk tidak mengizinkan kripto dipergunakan sebagai alat pembayaran ya, seperti halnya di Indonesia juga demikian. Dan kemudian pemerintah India melakukan deadline untuk melakukan deklarasi ataupun KYC terhadap aset kripto mereka ya. Jadinya mereka harus melakukan verifikasi terhadap aset kripto mereka ke pemerintahan daripada India. Sebagaimana kita ketahui bahwa India ini merupakan pengadopsi kripto yang bisa dikatakan sangat besar ya. Di sini kalau kita lihat dari data yang mereka memiliki peringkat nomor 2 ya di sini. Dan kemudian 2021 Global Crypto Adoption Index ya, mereka menduduki peringkat kedua ya. Jadi ini menunjukkan bahwa India memang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pergerakan harga daripada kripto dan juga Bitcoin dan juga altcoin ya. Itu hal yang mempengaruhi terhadap harga daripada Bitcoin. Dan kemudian ada juga beberapa hal yang perlu kita waspadai ya, seiring dengan adanya mungkin saja akan ada inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, dan kemudian dan kemungkinan akan ada juga tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daripada Amerika Serikat, di mana di sini ada data bahwa kenaikan inflasi rate ya terjadi sebesar 66,2% per Oktober 2021, which is ini adalah merupakan kenaikan terbesar, the highest since November 1990. Ini merupakan kenaikan terbesar semenjak dari tahun 1990 ya, 1990 ya. Jadi di sini mungkin saja memang akan ada percepatan terhadap tapering yang mungkin saja dilakukan oleh the Fed ya. Di mana tapering kita ketahui bahwa akan sangat mempengaruhi tentunya terhadap harga aset kripto, di mana tapering itu bertujuan untuk menguatkan daripada nilai dolar ya. Di sini ya, Huobi Research Report taper landed paint black picture for cryptocurrency asset ya. Jadi di sini Huobi melakukan riset yang terhadap taper yang kemungkinan dilakukan, dan ada gambar suram terhadap crypto aset ya. Jadi mungkin saja memang ini akan sangat berpengaruh tentunya terhadap harga kripto dalam short term ya. Karena memang kita ketahui inflasi di Amerika tidak dipungkiri tidak akan terjadi ya, karena mengingat 40% dari total supply dolar yang ada di dunia saat ini dicetak dalam 12 bulan ke belakang ini ya. Jadi ini merupakan penambahan daripada US dollar ataupun fiat dolar ini sangat signifikan di tahun ini ya. Jadi itu merupakan pemicu yang utama daripada inflasi yang mungkin saja terjadi ya. Mungkin saja rate-nya bisa saja bertambah, dan
memang pemerintahan Amerika harus melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengantisipasi hal tersebut. Di antaranya adalah tapering yang merupakan langkah, mungkin bisa menjadi langkah awal sebelum yang memang bisa saja mereka juga melakukan kenaikan terhadap suku bunga daripada The Fed ya. Dan kemudian mereka juga mestinya sangat mempertimbangkan terhadap varian Omicron ini. Ketika memang dirasa aman, barulah tapering itu bisa dilakukan. Kalau tidak, mungkin saja ini akan sangat berdampak sangat buruk juga terhadap ekonomi Amerika apabila memang COVID nantinya semakin membesar ataupun kasusnya bertambah dan kemudian ditambah dengan dilakukannya tapering, itu juga akan membahayakan ekonomi daripada Amerika Serikat. Jadi ada beberapa pertimbangan memang di sana dan kalian juga harus mengikuti berita tersebut ketika memang ada tapering yang akan mungkin dipercepat, itu akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin di dalam short term periodnya ya. Kemudian kita langsung saja ke chart daripada Bitcoin ya, di mana di sini Bitcoin setelah memang breakdown terhadap support trendline warna orange dan juga support warna merah di sini di area box warna merah area 51.218 dan memang sempat terjadi retest terhadap support ini dan kemudian yang sudah menjadi resist ya di area 52.533 dan memang terjadi rejection terhadap dari area resist ini dan sekarang mengalami penurunan. Lalu penurunan yang area-area penurunan yang mungkin saja bisa disentuh ya. Di sini ada area 45.395 dan juga di sini ya di area 40.980 ya. Ini merupakan area-area support penting bagi pergerakan daripada harga Bitcoin ke depannya. Dan kemudian mengingat memang adanya mungkin saja terjadi tapering ya, itu memang akan sangat berpengaruh tentunya terhadap harga Bitcoin apabila tapering tersebut dipercepat. Dan kemudian di sini yang perlu yang saya harapkan adalah memang Bitcoin nantinya mampu naik ke atas daripada area 53.190 ya, breakout daripada resist trendline warna orange dan sekaligus juga box warna merah di sini di area 53.284 dan kembali masuk ke dalam channel dan kemudian semoga saja memang Bitcoin bisa recovery dengan cepat. Dan kalian juga perlu waspadai bahwa bisa saja memang terjadi penurunan di sini dan kalian juga bisa kalau ingin invest untuk long term ya bisa menjadikan area support ini untuk melakukan pembelian. Demikian. Dan kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin dominance ya, di sini Bitcoin dominance memang sempat mengalami penurunan di sini dan sekarang sudah menyentuh area support di sini. Apabila memang support ini terbreakdown, maka saya mengharapkan memang akan adanya breakdown terhadap support ini dan ini akan sangat berpengaruh terhadap altcoin, di mana altcoin akan mengalami kenaikan yang signifikan. Ya di sini ya akan terjadi penurunan yang sangat signifikan mengingat memang tren daripada Bitcoin dominance yang memang masih downtrend ya, dan semoga saja ini dilanjutkan. Apa artinya? Artinya ini adalah merupakan gambaran yang sangat bagus tentunya terhadap altcoin ya, di mana memang kita ketahui bahwa altcoin akan sangat berpengaruh terhadap Bitcoin dominance ini. Artinya dana yang masuk ke crypto aset ataupun cryptocurrency nantinya tidak terfokus terhadap Bitcoin, nantinya akan tersebar ke dalam altcoin, di mana kita ketahui bahwa market kapitalisasi harga daripada Bitcoin adalah sangat tinggi ya, sempat mencapai di atas 1 triliun US dollar dan perlu dana yang sangat besar untuk menaikkan harga Bitcoin. Dan kalau dana tersebut memang tersebar ke altcoin, maka itu merupakan hal yang sangat bagus, di mana memang akan hal tersebut bisa mendanai proyek-proyek yang dilakukan oleh altcoin tersebut ya. Jadi itu akan sangat berdampak positif tentunya untuk pengembangan proyek daripada altcoin tersebut untuk pengadopsian di masa depan terhadap altcoin ya, proyek-proyek yang dilakukan oleh altcoin ya. Jadi itu yang saya harapkan. Di sini juga ada yang data yang sangat menarik juga ya di sini, di mana pergerakan Ethereum ya, memang
mengalami penurunan di sini seiring dengan Bitcoin turun. Namun di sini kalau kita lihat dari Bitcoin Ethereum chart daripada Ethereum per Bitcoin ya. Jadi di sini terjadi breakout. Jadinya ada bahwa ada di sini kecenderungan Ethereum lebih bullish daripada Bitcoin ya. Mungkin saja memang suatu saat nanti harga Bitcoin ataupun kapitalisasi market Bitcoin bisa saja berada di atas market kapitalisasi daripada altcoin ya, ataupun Ethereum bisa saja berada di atas daripada market kapitalisasi Bitcoin ya, seiring dengan pengadopsian dan juga fungsi-fungsi daripada koin-koin yang berada di altcoin ya. Itu yang mungkin saja bisa terjadi di masa depannya, dan nantinya hal tersebut memungkinkan bahwa nantinya harga altcoin tidak akan bergantung lagi terhadap pergerakan harga Bitcoin. Ya seperti itu. Jadinya ketika Bitcoin mau turun, mungkin saja ada beberapa altcoin yang bisa akan outperform daripada pergerakan daripada Bitcoin. Yaitu yang akan terjadi ya. Di sini juga ya, di sini ada juga satu data ya, data show pro traders are currently more bullish on Ethereum than Bitcoin ya. Jadi di sini juga diberitakan bahwa memang Bitcoin kecenderungan memang lebih bullish daripada Ethereum, dan ini juga menunjukkan sebenarnya hal yang sangat positif ya, dimana kalau saja Bitcoin dominance mampu melanjutkan penurunan dan breakdown dari area support di sini di area 39,57%, dan kemudian memang dana tersebut akan masuk ke Ethereum ya di awalnya, karena memang Ethereum merupakan leader daripada altcoin, dan kemudian altcoin yang lain juga akan mengikuti. Dan kita akan menunggu yang namanya altcoin party season ya. Jadi akan ada kenaikan yang luar biasa masif terhadap altcoin, itu yang akan terjadi ya. Kalian juga bisa memperhatikan daripada Bitcoin dominance. Apabila memang terjadi breakdown di sini, maka itulah kesempatan kita untuk masuk ke dalam altcoin untuk mencari potensi gain di sana ya. Jadi seperti itu kira-kira mekanisme yang mungkin bisa terjadi ya, kalau kita lihat dari data-data ya, di mana memang ada Bitcoin dominance yang turun, dan kemudian ada dari data chart ya pair terhadap ETH BTC ya, ETH Ethereum berbanding dengan Bitcoin ya, di mana telah terjadi breakout terhadap resisten di sini. Mungkin saja hal yang serupa terjadi ya ketika di sini ya semenjak tahun 28 Maret 2021, di mana Ethereum mengalami pump yang sangat luar biasa di sini, sekitar dari Maret ke sekitar 173% ya. Ini merupakan kenaikan yang luar biasa dari Maret ke Mei ya, 14 Mei 2021 ya. Semoga saja memang mungkin saja memang tahun depan hal tersebut bisa terjadi ya, di mungkin semenjak Januari ya, bisa saja hal tersebut terjadi, dan kemudian mungkin saja bisa mulai Desember altcoin bisa mengalami kenaikan ya. Itu yang saya harapkan tentunya dengan penurunan yang terjadi terhadap Bitcoin dominance ya. Itu yang menjadi harapan ya. Itu bisa saja menjadi sebuah peluang terhadap kepada kita untuk masuk ke dalam altcoin yang tentunya memiliki fundamental yang bagus, dan kemudian memiliki project yang bagus, dan kemudian memiliki komunitas yang kuat ya. Itu merupakan yang bisa kalian riset sendiri ya. Jadi itu saja untuk update kali ini ya. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Kalian bisa taruh di kolom komentar, dan tetap ya jangan lupa untuk dilakukan do your own research, karena crypto aset memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi. Jadi kalian harus siap dengan berbagai risiko, termasuk risiko kerugian juga apabila memang melakukan investasi di dunia kripto ya. Jadi kalian selalulah lakukan yang namanya riset kalian tersendiri. Jangan lakukanlah pengaturan money management secara tepat agar mampu menjaga psikologi kalian tetap tenang dan juga tetap happy dalam berinvestasi. Dan jangan lupa ya, memang selalulah lakukan riset yang lebih mendalam sebelum melakukan investasi, yaitu yang paling penting adalah riset, dan juga kemudian money management, dan kemudian gunakanlah uang yang dingin untuk berinvestasi ya. Dan untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe video ini, dan juga
aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal oleh video-video selanjutnya yang akan kami berikan. Dan di sini kita akan memberikan update-update mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cryptocurrency, termasuk koin micin, koin meme, dan juga altcoin ya. Jadi kalian tetap aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal. Oke, dan selamat beraktivitas. Semoga saja memang video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan see you on the next video and bye-bye.